So today we are going to talk about something new. Hari ini kita akan mulai dengan topik yang baru lagi. Minggu lalu, last week, what did we learn? Topik apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Oke, tenses ya. Oke, saya tanya coba beberapa. Siapa tahu ada yang masih ingat. Tenses itu bahasa Inggris dari apa, Albert? Apa itu tenses? Albert atau Mutu? Yes, sir. What is tenses? Yes, sir. What is tenses in Indonesia? Apa itu tenses? Albert, bahasa Indonesia tenses itu apa? Satu kata saja itu tenses. Tenses itu apa, Albert? Can you hear me, Albert? Bisa dengar suara saya? Bisa, sir. Oke. Bahasa Indonesia dari tenses itu apa, Albert? Saya masih pikir, sir. Masih pikir. Yang lain ada yang bisa bantu jawab. Tenses itu apa? Waktu, sir. Kala, sir. Bentuk, sir. Iya, bentuk waktu. Ya, bentuk waktu. Yes, sir. Jadi diperhatikan lagi materi-materi yang sebelumnya kalian pelajari itu dicatat. Jangan sampai kalian ini yang alumni corona ini masih santai dengan statusnya sebagai mahasiswa baru tapi tidak belajar, ya. So you need to study. You need to learn. Okay, I will continue. Our topic for today is, saya akan share screen dulu. Mama berapa? Oke. Mama. Bisa dilihat? Bisa, sir. Okay. So, our topic for today is verbs, ya. Di bahasa Inggris kita juga punya yang namanya verbs, ya. Kata kerja. Jadi verbs itu adalah kata kerja. Dahnia Marwa. Ada orangnya Dahnia Marwa? Dahnia Marwa? Bukan hadir. Dahnia Marwa? Iya, Pak. Oke, saya tadi bilang verbs itu apa? Kata kerja, Pak. Oke, kata kerja. Oke, saya akan sering tanya-tanya yang bikin kaget begitu ya, biar kalian ini belajar. So, in English, ya, kalau di dalam bahasa Indonesia itu verbs-nya itu ya verbs cuma satu saja. Saya pergi ke pasar kemarin, saya pergi ke pasar hari ini, saya pergi ke pasar besok. It's still pergi. Jadi tidak ada perubahan. But in English, we have different way to say verbs, ya. Kita punya cara lain di dalam menyebutkan verbs, ya. Dan di dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan regular and irregular verbs. Regular verbs itu adalah kata kerja yang beraturan. Sedangkan irregular verbs itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Ya, saya ulangi sekali lagi. Regular verbs itu adalah kata kerja yang beraturan, sedangkan the opposite is irregular verbs. Irregular verbs itu adalah kata kerja yang tidak beraturan. Okay, I will continue. Okay, kata kerja atau verbs, jadi semuanya harap diperhatikan dan note
everything that you think it is important to you. Ya. Jadi semuanya catat kira-kira yang mana yang menurut kalian penting di materi ini. Oke. Kata kerja verbs dalam bahasa Inggris sangatlah kompleks. Maksudnya rumit, ya. Tidak serupa dengan kata kerja di dalam bahasa Indonesia di mana tidak ada perubahan seturut dengan konteks waktu kalimatnya. That's why tadi saya bilang kalau di dalam bahasa Indonesia kita sebut jika kita menyatakan saya pergi ke pasar hari ini, saya pergi ke pasar kemarin, saya pergi ke pasar tahun lalu, saya akan pergi ke pasar besok, itu tidak akan mengalami perubahan kata kerjanya. Tetap pergi. Sedangkan kalau di dalam bahasa Inggris, pergi, go, dia akan mengalami perubahan. Kalau saya bilang, saya pergi ke pasar hari ini, I go to market today. Kalau kemarin, I went to market yesterday. Saya pergi ke pasar kemarin. Jadi go berubah menjadi went. Ya, itulah mengapa dijelaskan tadi bahwa kompleks kata kerja di dalam bahasa Inggris. Karena dia mengalami perubahan. Dan perubahannya itu bisa menjadi beberapa bentuk. Ada yang beraturan dan ada yang tidak beraturan. Untuk menggunakan banyak kata kerja dalam bahasa Inggris, kita harus mengetahui bentuk-bentuk lampau dari kata kerja tersebut. Ya. Karena di dalam bahasa Inggris ada kata kerja lampau. Jadi kata kerja misalnya go, itu bisa mengalami 2 kali perubahan bentuk. Ada go, ada went, dan ada gone. Ya, ada, saya ulangi sekali lagi, ada go, ada went, dan ada gone. Oke, semua kata kerja mempunyai bentuk dasar yang disebut dengan base form atau infinitive. Jadi semuanya yang kata kerja bentuk pertama itu kita sebut dengan base form atau infinitive. Ya. Jadi kata kerja bentuk pertama disebut dengan apa? Go. Base form atau infinitive. Ya, base form atau infinitive itu yang di dalam bahasa Inggris sebutan untuk kata kerja bentuk pertama. Ya. Setelah mempelajari topik ini, diharapkan mahasiswa mampu mengetahui dan memahami serta mampu menerapkan penggunaan regular and irregular verbs. Oke. Banyak dari kata kerja dalam bahasa Inggris yang mempunyai bentuk regular, yaitu aturan umum dan membentuk kata pada simple past tense, yang sering disebut dengan verb to, dan past participle yang sering disebut dengan verb 3. Jadi go, went, sama gone. Yang go itu disebut dengan simple form atau base. Sedangkan kata kerja kedua, went, itu disebut dengan simple past tense. Dan gone, kata kerja bentuk ketiganya, disebut dengan past participle. Ya. Jadi kata kerja bentuk pertama disebut dengan base form, kedua disebut dengan simple past tense, dan ketiga disebut dengan past participle. Ya. Saya tanya dulu. Fayu Pampanua. Yes, sir. Kata kerja bentuk kedua disebut apa? Saya ulang-ulang tadi itu loh. Kata kerja bentuk kedua disebut apa? Lupa, sir. Soalnya di sini baru ibu jadi sendengar. Kamu kan bisa cari tempat yang tenang. Coba saya tanya ke Levinus. Levinus?
Levinus, where are you, Levinus? Yang kedua, Kata kerja bentuk kedua Levinus disebut dengan apa? Berarti betul-betul kalian tidak memperhatikan. Aduh. Disebut dengan apa Levinus? simple present tense. Hah? Simple Ayo, present sir. tense. Levinus, kamu tadi waktu saya menjelaskan ulang-ulang, saya berulang kali menyebutkan kata kerja bentuk kedua disebut dengan ini, kata kerja bentuk ketiga disebut dengan ini. Kamu ngapain, menghayal atau bagaimana? Levinus, kata kerja bentuk kedua disebut dengan apa kalau di dalam bahasa Inggris? Keliru. Kata kerja bentuk kedua. Kalau saya tetap tidak akan pindah dari kamu. Kalau misalkan kamu tidak bisa jawab untuk materi ini, kamu dapat error. Levinus, jujur saja waktu saya menjelaskan tadi kamu ngapain? Levinus, I cannot hear your voice. Tadi central perhatikan, Pak. Kenapa tidak mau perhatikan? Kamu anggap ini mata kuliah yang gampang ya, Levinus? Tidak, Pak. Oke, saya tetap awasi kamu ya. Saya tanya Arianto Wabula. Arianto Wabula, mana? Yes, sir. Arianto Wabula, kata kerja bentuk kedua di dalam bahasa Inggris disebut dengan apa? Nah, ini sama. Saya ulang-ulang itu tadi. Saya sebut ulang-ulang. Dan di slide ini pun yang tampil di HP-nya kalian pun ada jawabannya sebenarnya di dalam. Berarti seperti Levinus tadi, dia sama sekali tidak memperhatikan dan tidak membaca. Mungkin anggap mata kuliah ini mata kuliah gampang atau bagaimana. Arianto bisa jawab? Tidak, Pak. Kata kerja bentuk kedua di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan apa? Ini sudah jelas-jelas ada di slide ini. Kata kerja bentuk kedua atau verb to itu di dalam bahasa Inggris disebut dengan apa? Simple tense. Arianto, coba kamu baca apa yang ada di slide ini. Mulai dari kalimat pertama. Yang banyak dari kata yang sekarang tampil ini. Coba kamu baca, Simple Arianto. past. Hah? Simple past tense. Oke, simple past tense. Jadi kata kerja bentuk pertama disebut dengan base form atau verb. Catat itu. Levinus, pasti di samping kamu tidak ada pulpen sama buku kan? Sama Arianto. Iya. Saya kan tadi dari awal sebutkan catat poin-poin yang that you think that it is important to you, ya. Jadi catat poin-poin penting. Kata kerja bentuk ketiga, saya tanya ke Francine akhiri. Francine mana orangnya?
Yeah, sure. Oke, Francien. Kata kerja bentuk ketiga disebut apa, Francien? Francien mana? Suara kamu tidak kedengaran, Francien. Aduh, Francien orangnya hilang-hilang lagi. Amirullah. Amirullah Dullah. Ya, Sir. Oke. Amirullah. Kamera kamu kenapa tidak di-on-kan? Tadi lagi kayak apa ini, Pak? Kamar mandi. Jadi kamu belajar di kamar mandi. Pak, Amirullah. mau anak kecil. Amirullah, saya tanya kata kerja bentuk ketiga disebut dengan atau verb 3 disebut dengan apa kalau dalam bahasa Inggris? Participle. Hah? Participle. Aduh, Participle. kamu baca kata dalam bahasa Inggris saja sama dengan seperti kamu anak TK yang baru belajar membaca. Itu padahal saya tadi sudah sebut berapa kali itu. Past participle. Coba Amirullah ulang. Ya, Sir. Coba ulang. Participle. Participle. Mama Amirullah, pasang telinga baik-baik, saya baca. Past participle. Past participle. Amirullah ulang. Kalau kamu masih belum bisa ucapkan dengan benar, saya kick kamu dari kelas. Ya, Sir, ulang, Sir. Past participle. Participle. Coba ulang. Participle. Pasang telinga baik-baik. Past participle. Past participle. Ah, masih salah. Past participle. Past participle. 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 Masih salah. Pokoknya saya akan lipat-lipat lidah kamu di sini. Past participle. Participle. Salah. Ini Yang pertama itu Amirullah pas dulu, pas. Kemudian yang selanjutnya past participle. participle. Bukan pas. Past participle. Oke, ulang lagi. Past participle. Oke, itu sudah benar. Amirullah lain kali perhatikan. Oke, kita lanjut. Namun terdapat beberapa kata kerja yang berbeda. Mereka memiliki akhiran yang berbeda dari aturan umum yang disebut dengan kata kerja irregular. Ya, jadi kata kerja irregular atau kata kerja yang tidak beraturan ini, mereka memiliki akhiran yang berbeda dari aturan umum. Kalau kata kerja di dalam bahasa Inggris, biasanya kebanyakan yang regular verbs itu mereka berakhiran dengan ed di dalamnya. Di akhirannya. Play menjadi played. Ya, tinggal ditambah ed di belakangnya. Mempelajari regular dan irregular verbs akan sangat membantu kita dalam mempelajari lebih dalam mengenai tense, ya, atau tenses, karena di dalam bentuk-bentuk waktu bahasa Inggris penggunaan verbs itu tergantung dari tensesnya yang berkaitan erat dengan penggunaan kata kerja ini sendiri.
Yang pertama adalah regular verbs. Regular verbs atau kata kerja beraturan adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai bentuk tense dan perubahan itu secara teratur. Jadi dia teratur. Kemudian regular verbs merupakan kata kerja yang perubahannya mematuhi peraturan yang normal, yaitu dengan menambahkan akhiran d, atau akhiran ed pada kata kerja bentuk pertama infinitif sehingga menjadi bentuk kata kerja kedua atau past tense. Ya. Oke. Kemudian regular verbs ya. Kalian bisa lihat di sini pada umumnya untuk membentuk kata kerja kedua dan ketiga, kata kerja bentuk kedua past tense dan kata kerja bentuk ketiga past participle dengan menambahkan akhiran huruf id. Ya, akhirannya itu huruf ed pada bentuk kata dasar atau infinitif yang beraturan. Contohnya seperti ini, ya. Verb one-nya itu to add. Add ya. Verb to-nya atau verb 2-nya itu ditambahkan ed. Edit. Dan verb ketiga adalah edit juga. Jadi sama. Maksudnya regular verbs di sini adalah ketika bentuk kedua dan ketiganya itu sama. Ya. Bentuk kedua dan ketiganya sama. Contoh yang lain, to help. Verb to help. Ya. Jadi ada akhiran ed-nya. Helped. Kemudian verb 3-nya juga helped. Artinya membantu. To lock, locked, sama locked, verb 2 dan verb 3 artinya mengunci. Ya. Jadi itu untuk regular verbs. Jadi gampang kita kenali. Kalau untuk regular verbs, dia berakhiran, kalau tidak berakhiran ed, pasti dia berakhiran d. Di kata kerja bentuk kedua dan ketiganya. Oke, lanjut. Apabila kata kerja dasarnya berakhiran huruf hidup atau huruf vokal maka untuk membentuk past tense dan past participle dengan menambahkan huruf d, tinggal kita menambahkan huruf d. Contoh di sini to advise, ya ini kan berakhiran kan, to advise. Verb 2 is advised, ya, dan verb 3 is advised, sama menasehati. Yang kedua, to believe. Verb to-nya adalah believed, ya. Jadi dia berakhiran d dan believed untuk ketiganya, artinya mempercayai. Kalian bisa lihat nanti contoh-contohnya di sini. Saya akan lanjut dulu. Kalau dia yang kedua untuk regular verbs, kalau akhirannya itu huruf y, ya, berakhiran huruf y dan didahului oleh konsonan huruf mati, maka dia ditambah ed. Contoh, to carry, ya. Ini kan akhirannya ry. Jadi dia y-nya itu berubah menjadi huruf i. Bisa dilihat kan di sini, to carry menjadi carried. Bisa. Dan yang ketiga juga carried, artinya membawa. Kemudian to try menjadi tried, dan tried juga mencoba. Oke. Next. Apabila kata kerja dasarnya berakhiran huruf y dan didahului oleh sebuah huruf vokal, maka huruf y tersebut tidak dirubah melainkan ditambah huruf y untuk membentuk past tense dan past participle.
Contoh di sini adalah to annoy. Ya. Ada beberapa kasus juga yang dia ditambahkan ed tanpa merubah kata kerja tanpa merubah huruf terakhirnya, seperti untuk annoy, betray, enjoy, dan play. Y-nya itu tetap sama, ya. Oke. Lanjut. Kemudian apabila kata kerja dasarnya terdiri dari satu suku kata dan berakhiran huruf mati atau konsonan, maka dia didouble, ya. Huruf mati yang terakhir itu digandakan lalu ditambahkan huruf ed untuk membentuk past tense dan past participle. Contohnya di sini back. Back, ya. Back menjadi backed. Huruf G-nya ditambah 1 dan diberikan akhiran ed. Sama dengan past participle-nya. Kemudian ada to rob. Menjadi robbed dan robbed. Artinya merampok. Ya. Jadi itu. Francien sudah mulai latihan-latihan itu membaca. Oke, good. Bagus. Oke, selanjutnya untuk regular verbs, apabila kata kerja dasarnya bersuku kata lebih dari satu dan berakhiran sebuah huruf mati atau konsonan yang didahului oleh sebuah huruf vokal, tetapi tekanan pengucapannya jatuh pada suku kata terakhir, maka huruf akhirnya digandakan kemudian ditambah huruf ed untuk membentuk verb to dan verb 3. Ini. Kemudian contohnya adalah to admit yang pertama. T-nya ditambah 1 dan diberikan akhiran ed. Admitted. Verb 3-nya juga admitted sama. Artinya mengizinkan. Kemudian orbit. Orbited. Orbited. Mengorbit. Ya. Jadi itu untuk regular verbs. Jadi sebenarnya gampang. Dia kalau bukan berakhiran D, pasti berakhiran ed. Apabila kata kerja dasarnya bersuku kata 2 berakhiran dengan huruf mati yang didahului oleh huruf vokal, tetapi tekanan pengucapannya jatuh pada suku kata pertama, maka langsung ditambahkan huruf ed. Contoh, to answer. Langsung menjadi answered. To follow, followed, ya. Itu. Kemudian, apabila kata kerja dasarnya berakhiran dengan huruf L, ya, yang didahului oleh sebuah huruf vokal, maka huruf akhiran L digandakan lalu ditambah ed. Contoh, cancel, ya, to cancel menjadi cancelled, membatalkan. To travel menjadi traveled. Jadi itu. Next. Oke, apabila kata kerja dasarnya infinitif berakhiran dengan huruf L yang didahului oleh dua huruf hidup atau huruf vokal, maka akhiran L tidak perlu digandakan tetapi langsung dirubah menjadi huruf ed, akhiran ed. Contoh, sail menjadi sailed. Mail, to mail menjadi mailed. Oke, apabila kata kerja dasarnya infinitif berakhiran dengan huruf C, ya, maka huruf C tadi ditambahkan huruf K, lalu berakhiran huruf ed, ya. Contoh, to picnic menjadi picnicked, ya.
picnic. Kemudian to mimic menjadi mimicked. Panic menjadi panicked. Itu tetap diberikan penekanan ed di belakangnya ya. Oke, we move on. Apabila kata kerja dasarnya berakhiran dengan huruf L yang didahului oleh 2 huruf vokal, maka huruf akhiran L tidak perlu digandakan tetapi langsung ditambahkan ed. Contoh, example. To sail, sailed ya. Sama to mail menjadi mailed. Itu untuk regular verbs tadi. Jadi ada beberapa aturan-aturan untuk regular verbs yang menjadi apa yang sudah kita lihat tadi penjelasannya. Sampai di sini, do you have any questions before we continue to irregular verbs? Or do you have something to say about our today's topic? Ada yang ingin ditanyakan tentang regular verbs before we continue to irregular verbs? Ada yang ingin ditanyakan tentang irregular verbs? Oke, kalau begitu saya lanjut. Irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan adalah kata kerja yang berubah-ubah tidak sesuai dengan bentuk tense dan tidak mematuhi peraturan yang normal. Normalnya kan berakhiran D atau ED. Tapi ini dia tidak beraturan. Bentuk lampau atau irregular verbs tidak dibentuk dari kata kerja ditambah huruf D atau huruf ED untuk membentuk verb to dan verb 3. Contoh, kalian bisa lihat di sini contohnya. I came to the party with my fiancé. Aku datang ke pesta dengan tunanganku. Ini came berasal dari kata come. We went to the beach on the weekend. Kami pergi ke pantai di akhir pekan. Kata went ini dia berasal dari kata go. Jadi memang dia tidak beraturan karena tidak berakhiran D dan ED. Kata kerja yang untuk irregular verbs ada beberapa aturan juga sama dengan sama dengan regular verbs. Regular. Ada beberapa rules atau aturan. Kata kerja yang bentuk kedua dan ketiganya tidak berubah dari bentuk pertamanya. Ya, jadi ada beberapa irregular verbs yang tidak berubah. Ya, tidak berubah bentuk. Jadi untuk kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga, it doesn't have any changes. Ya, jadi tidak ada perubahan. Contohnya cut, memotong. Tetap cut, cut, cut. Bentuk contoh yang kedua, hurt. Hurt, 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 melukai. Ya. Jadi untuk kalian para cowok atau para cewek misalkan sering dilukai perasaannya sama pacarnya, kalian tinggal bilang, you hurt my feeling. Ya. Tapi jangan sampai bunuh diri. Kemudian to cost. Tetap cost, cost, cost itu berharga. Bukan cost yang kalian tempati tinggal ya. Ini bacanya cost. Akhirannya T. Ya, bukan cost-cost. Oke. Irregular verbs ya. Kata kerja bentuk kedua dan ketiganya sama tetapi beda dengan bentuk pertamanya. Ya. Yang berakhiran dengan huruf CH, F, K, P, S, SH, dan X. Apabila dibentuk kata kerja kedua, maka dituliskan, diucapkan akhirannya itu T. To buy menjadi bought. To bleed
menjadi bleed, bleed. To been menjadi bound, bound. Ya. Jadi memang dia tidak beraturan. Contohnya seperti di buy, bought, bought. Bleed, bled, bled. Been, bound, bound. Ya. Oke. We move. Kata kerja yang bentuk pertama, kedua, dan ketiganya tidak sama. Nah, ini. Jadi di irregular verb juga itu ada kata kerja yang bentuknya tidak sama antara bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Contoh, take. Berubah kata kerja bentuk kedua menjadi took. Dan kata kerja bentuk ketiganya taken. Ya. Selanjutnya ada forsake, forsook, dan forsaken, meninggalkan. Kemudian ada go. Bentuk keduanya adalah went. Dan bentuk ketiganya gone. Gone ya. Kemudian untuk contoh selanjutnya eat ya. Eat. Bentuk keduanya adalah ate. Dan bentuk ketiganya adalah eaten. Oke. Selanjutnya ada fly. Bentuk keduanya itu flew. Itu bacanya flew ya. Hampir sama kalau kalian lagi kena influenza ya. Flu begitu, seperti itu bacanya. Flu. Kemudian bentuk ketiganya flown. Itu bacanya flown. Jadi fly, flew, flown. Oke. Next. Oke, kita sampai di latihan. Ya. Kalian sudah catat poin-poin pentingnya? Ketua kelas A sudah hadir? Hadir, Sir. Oke. Oh, yang tadi belum hadir yang B ya. Ketua kelas B mana? Ketua kelas B? Saya, Sir. Ya. Mohon maaf, Sir. Saya sakit, Sir. Jadi tidur, jadi tidak tahu kalau sudah dimulai, Sir. Iya. Kan saya bilang dimulai jam 3. Ya. Sakit apa? Ya, Sir. Saya demam, Sir. Kemarin ada hujan waktu antar keluarga di pelabuhan, Sir. Oke. Get well soon ya. Mohon maaf Cepat. ya. Maaf ya, Pak, Sir. Oke. Cepat sembuh. Sekretaris kelas B ada? Ada, Sir. Siapa namanya? Iya, wakil maksudnya. Wakil. Delicia Maria Matatula, Sir. Oke. Delicia, tugas kamu nanti gantikan tugas ketua tingkatnya. Nanti kamu catat siapa-siapa di kelas B yang tidak hadir pada pertemuan hari ini. Sama dengan Nurlela. Ya. Oke, Jadi Sir. Delicia dan Nurlela silakan dicatat yang tidak hadir hari ini dan langsung di chat pribadi ke saya segera setelah pertemuan nanti berakhir. Oke? Do you Yes, sir. understand this? Oke. So, kita masuk di latihan. Saya tunjuk satu-satu. Oke. Saya mau yang jawab ini. Kita kembali ke Levinus. Levinus, mana Levinus? Hadir, Pak. Oke, Levinus. Turn on your camera. I would like to see your face. Levinus. Kasih nyala kameranya, Iya, Levinus. Kasih on kameranya. Saya akan bilang, please turn on your camera. Tidak bisa di-on kan, Levinus? Sudah, Pak.
Oke, Levinus. Coba kamu jawab yang nomor 1. Ini kalian bebas pakai HP-nya ya. Kalian tinggal cari kata kerja bentuk kedua dan kedua dan ketiga. Jadi yang di dalam tanda kurung ini adalah kata kerja base-nya atau kata kerja bentuk pertamanya. Kalian tinggal cari kata kerja bentuk kedua dan ketiga. Jadi Brian ... the whole glass of milk before he went to school this morning. Levinus nomor 1 jawabannya apa, Levinus? Kalian bisa pakai HP kalian, bentuk keduanya drink itu apa? Silakan pakai HP-nya. Sudah dapat jawabannya, Levinus? Yang lain silakan lihat di sini. Yang lain cari jawabannya untuk pertanyaan yang lain, soal yang lain. Levinus sudah tahu bentuk kedua dari drink? Kamu kan punya HP. Kamu tinggal buka Google. Bentuk kata kerja dari drink. Tulis di atas. Kata kerja kedua dari drink. Apa? Levinus, have you found the answer? Levinus, kamu punya HP kan, Levinus? Levinus, kasih nyala mic-nya dulu, Levinus. Ada, Pak. Oke, kamu tinggal buka Google, kemudian cari di atas bentuk kedua drink. Itu langsung Google kasih tahu jawabannya itu. Sudah dapat bentuk kedua dari to drink, Levinus? Drink, Pak. Bentuk kedua. Bentuk kedua dari drink apa? Bentuk kedua dari drink. Iya, bentuk kedua dari drink apa? Soal nomor 2 nanti Zulkarnain. Levinus, kamu terlalu lama. Bentuk kedua dari drink apa? Ini satu nomor saja buat kamu. Saya tanya dari tadi, kamu terlalu lama menguras waktu. Drink. You are wasting too much time. Cepat Levinus. Bentuk kedua drink apa? Drink, D-R-A-N-K. Ya, itu bacanya drank. Iya, Pak. Oke. Coba Levinus silakan diisi titik-titiknya, kemudian baca kalimat lengkapnya. Sekarang. Mulai dari Brian, drank the glass of milk from and went to school. Before he went. Brian drank the
several glass of milk, but from the one to school this morning. Before he went to school. Itu kan tulisannya kalau kecil kalian bisa zoom di HP-nya kalian. Oke. Thank you, Levinus. Lain kali harus belajar lebih keras, Levinus. Kalau saya kirim materi, Levinus, sebelum kamu gabung di grup kan, Levinus? Di grup apa, Sir? Di grup WA. Mata kuliah bahasa Inggris. Iya. Oke, Ya. saya kan kamu sudah buat juga akun Google Classroom, Levinus. Belum, Sir. Kenapa belum? Saya baru dibuat. Kamu kelas A atau kelas B, Levinus? Kelas B, Sir. Kelas A, Sir. Kelas A. Sedangkan kelas kamu saja kamu bingung kamu kelas mana? Levinus. Iya, Sir. Saya masih bingung kenapa sampai sekarang masih ada yang belum buat akun Google Classroom. Itu kalian harus bikin karena habis ini kalian ada tugas, kalian mau kirim lewat mana? Lewat WA, saya tidak akan terima. You need to submit it by Google Classroom, by using Google Classroom. Jadi ketua kelas A, siapa tadi ketua kelas A? Saya, Sir. Oke, Levinus. Habis ini kamu chat Nurlela. Nurlela sudah ada Google Classroom kan? Sudah ada, Sir. Oke, Levinus. Habis mata kuliah saya ini kamu chat ketua kelas, tanyakan bahwa kamu mau bikin akun Google Classroom, bagaimana caranya, dan kamu harus menggunakan nama asli untuk Google Classroom, ya. Karena itu nanti langsung terkoneksi dengan nilai kalian. Oke, Levinus? Iya, Sir. Oke, hari ini Iya. hari ini arisan kamu naik, Levinus, ya. Saya harap karena hari ini saya sering tanya-tanya kamu, minat belajar kamu semakin meningkat, ya. Oke, selanjutnya Zulkarnain. Nomor 2. I don't have any more money. I blah 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 all of them to buy comic yesterday. Spend. Bentuk kedua dari spend apa? Pin. Hah? Pen, Pak. Oke, airannya D atau T? T. Oke, T. Coba baca kalimat lengkapnya. Any more money? Money. Pin. Money. Pin. I'll have the time to buy and comic yesterday. Yesterday. To spend. Oke, thank you Zulkarnain. Nomor 3, Nurlela. Ibu ketua. To call. Bentuk kedua dari call apa, Nurlela? Sudah dapat? Ini call kata kerja beraturan, regular verbs. Yes, sir. Oke. When, Pak. Ya. Suara kamu tidak kedengaran, Nurlela. Bentuk kedua dari call. When, Pak. When. Call, bukan go. Call, nomor 3 ini. Khaled, Pak. Khaled. Oke, Khaled, sir. called. Itu bacanya bukan Khaled tapi called, ya.
Tetap airan ed. Oke, Nurlela baca mulai dari mam sampai the fall. Mom, the called grandme on the phone to check if she was okay after the fall. After the After the fall. fall. Oke, Fall. selanjutnya. Bentar ya. Nadila, Nadila ada? Nadila? Ada, Pak. Oke, Nadila nomor 3. Go. Nomor 4. Oh, sorry, nomor 4, nomor 4. Go. When, Pak. Oke. Baca. The whole class went to the museum for study trip last semester. Oke, good. Thank you, Nadila. Selanjutnya. Astrid. Astrid nomor 5. He peek inside. Yang berubah di sini see. Astrid, mana Astrid? Saya, Pak. Oke, Astrid, silakan. Kata kerja bentuk kedua dari see apa, Astrid? Saw, Pak. Oke, itu bacanya so. Itu bacanya so ya, so. Oke, silakan Astrid. He peeked inside the box. Astrid, mana Astrid? Saya, Pak. Oke, kasih masuk kata so itu di dalam kalimat yang ini. Terus kamu baca sampai akhir. Sama seperti teman-teman kamu lakukan. Sekarang. He peeked inside the box and saw the present he was hoping for. Oke, good. Thank you. Selanjutnya. Albert. Albert. Ya, sir. Ya, sir. Oke, oke. Nomor 6. Ini ada 2 kata kerja di sini. Jadi kamu cari kata kerja bentuk kedua dari try sama buy. Right. Ya, tried. Kemudian yang buy-nya itu kata kerja bentuk kedua dari buy apa? Yang try itu sudah benar. Tried. Ya. Sudah dapat Albert? Belum, sir. Tinggal cari di Google bentuk kedua dari buy. Bentuk kedua buy apa?
Bentuk kedua dari by. Both. Sir. Oke, itu bacanya bout, Albert. Bacanya Iya, bout. both. Oke, silakan Bout. Albert isi titik-titiknya, kemudian baca dengan kata kerja bentuk kedua. That, Karen and 18 name Julia Roberts. no. On Itu nomor 7. oh, Oke. lupa sir. Oke. Silakan Albert. That, That on the choice we in for his birthday. Oke, tapi itu kamu belum baca titik-titiknya. Seharusnya bentuk kedua try itu setelah that, dan bentuk kedua by itu setelah kata we di sini. Ini di titik-titik yang di sini. Sorry, bukan yang ini. Di sini untuk try dan di sini by kata kerja bentuk keduanya. Oke. Silakan dibaca sekarang Albert. That on the Kamu choice. kenapa langsung on? Itu titik-titiknya kamu harus isi dengan menggunakan kata bentuk kedua dari try. Kamu kan sudah tahu tadi kata kerja bentuk kedua dari kata kerja try apa tadi? Try kan? Bentuk kedua dari by apa tadi, Albert? Bout. Nah, sekarang kamu isi di sini, masa gitu aja tidak mengerti? That isi di sini dengan kata kerja kedua try dan we titik-titiknya kamu isi dengan kata kerja bentuk kedua dari by. Do you understand this, Albert? Yes, sir. Oke, silakan baca sekarang. That tried. tried we both. Itu kenapa langsung kamu langkai on the shoes-nya? Itu satu kalimat lengkap loh. Baca kalimat lengkapnya. Ulang Albert, ulang. That tried On the shows we both we bought him. They tried on the shows with the boy in for his birthday. Oke, Albert, coba ulang satu kali lagi. They tried on the shows we boy in for his birthday. Oke. Jadi yang lain kalau ada materi yang saya kirimkan di Google Classroom-nya, itu kalian simak, pelajari baik-baik sebelum saya masuk. Karena kan saya berikan sebelum saya masuk. Terakhir.
Saya mau yang jawab. Siapa yang paling ganteng di kelas ini? Albert, kamu tunjuk siapa untuk jawab soal terakhir. Kamu mau siapa yang jawab? Saya kasih kamu keistimewaan. Kamu mau siapa yang jawab, Albert? Francine, Ya? Francis, Siapa? Francine, Oke. Yang ditunjuk siapa, Francine? Atau Franciscus? Siapa yang tadi yang kamu tunjuk, Albert? Franciscus ya? Francine, Pak. Oke, Francine. Oke, Francine. Yeah, sure. Oh, ini ketua kelas yang sakit ya? Coba yang jawab Franciscus. Franciscus B. Sirlai. Yes, sir. Oke, jawab yang soal terakhir itu. Karen, kamu cari kata kerja bentuk kedua dari watch. Yes, sir. Oke, dan aktifkan kamera kamu. Sudah dapat, Franciscus? Sebentar, Pak, sebentar. Sudah? Waiting, Pak. Hah? Waiting. Itu bacanya watch, Franciscus. Watching. Bukan watching, watch. Watch. Iya, watching itu present continuous-nya. Watch ya, akhiran ed. Oke, coba kamu ini apa namanya? Baca kalimat lengkapnya. Franciscus. Karen and I watched the new Julia Roberts movie on the theater. It was very good. Oke, keren juga Franciscus ya. Pengucapannya sudah bagus. Oke, thank you Franciscus. Oke, so untuk semuanya, untuk beberapa soal yang apa namanya, untuk beberapa soal di sini ada 5 soal di sini yang belum kalian coba jawab untuk mengetahui bahwa apa namanya kalian sudah memahami materi ini ya. So, untuk materi hari ini, do you have any questions or do you have something to say? Ada yang punya pertanyaan untuk materi kita hari ini? Tidak. Oke. Tidak ada. Oke, kalau begitu saya tanya Andini. Andini? Iya, sir. Oke, Andini, kata kerja apa namanya? Kata kerja beraturan kita sebut dengan apa kalau di dalam bahasa Inggris? Kata kerja beraturan? Apa tadi? Kata Iya, kerja iya. beraturan. Nah, kata kerja beraturan di dalam bahasa Inggris disebut dengan apa?
Irregular verbs. Oke, regular verbs. Vina Apriani. Yes, sir. Vina, apa namanya? Kata kerja yang tidak beraturan disebut dengan apa? Yang tidak beraturan. Irregular verb. Oke, irregular verbs. Yusran. Yes, sir. Yusran. Oke, Yusran. Kata kerja bentuk kedua disebut dengan verb to disebut dengan apa? Simple present tense. No. Coba lihat slide-nya kembali ulang. Bentuk kedua atau verb to disebut dengan apa? Nah, ini lagi. Simple present tense, sir. Bukan simple present tense. Coba lihat kembali. Coba lihat kembali slide-nya. Bukan simple present tense. Apa? Kata kerja bentuk kedua disebut dengan apa? Past Past present, Ah? past simple tense. Past simple tense? No. Past Terbalik. present tense. Past Simple present tense. Salah. Present tense. Salah. Simple present tense. Salah. Sorry, sir. Maaf, sir. Maaf, sir. Apa? Yusran. Simple present tense. Simple apa? Simple present tense. Passion present tense. Ya, itu Present tadi sebelumnya kamu sudah benar. Simple past. Ya, Simple past tense. Simple past tense. ulang. Simple past tense. Oke, simple past tense. Jadi verb to juga verb to itu kita sebut dengan juga apa namanya? Kita sebut juga dengan simple past tense. Oke. Saya mau tanya-tanya lagi. Stanley, Yes, sir. bagaimana Yusran? Jantung aman? Pak jantung. Stanley. Yes, sir. Oke, Yes, sir. Stanley. Kata kerja bentuk ketiga kita sebut dengan Past apa? Past Ya. participle, Pak. Oke, past participle. Past Oke. participle. Oke, good. Terakhir, saya mau tanya ke Rizky Anissa. Sir. Rizky Anissa. Rizky Anissa, can you hear my voice? Yes, sir. Bentuk kata kerja bentuk kedua dari go apa? When? Oke, Iya. oke, good. Kata kerja bentuk ketiganya? Kerja bentuk ketiga, gong. Oke, gone. Oke, good. Oke. So, untuk semua pertemuan kita untuk hari ini saya rasa sudah cukup ya. Saya suka tanya-tanya langsung begini ke mahasiswa biar saya tahu yang mana yang betul-betul memperhatikan dan yang mana cuma pasang muka saja ya. So, guys, thank you for today. Thank you for your presence. Thank you for your nice and kind attention for today. Terima kasih untuk kehadiran kalian, perhatian kalian, niat belajar kalian ya. So, thank you sekali lagi. Silakan yang habis ini mau makan-makan, mau mandi-mandi, yang mau pergi pacaran silakan ya.
Oke, jika tidak ada pertanyaan lebih lanjut, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Yang tadi saya tugaskan untuk catat nama mahasiswa yang tidak hadir, ketua kelas 1A, dan apa namanya, wakil 1B. Siap, siap. Oke, nanti langsung saya di chat pribadi ya. Langsung chat saya list nama yang tidak hadir. Oke? Oke, siap. Oke, segera. Thank you, Oke, sir. See I'm you. waiting. So, oke, Yusran, sama-sama belajar lagi Yusran. Oke, so thank you. Tetap jaga kesehatan semua, tetap jaga jarak. Semoga semuanya selalu sehat, selalu bahagia. See you next week. Oke, see you. Bye. See you, sir. Bye, sir. See you, sir. Bye. See you next time.